Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang pria bernama Frank Adler dan keponakannya yang masih berumur 7 tahun bernama Mary. Terlihat ia murung karena dipaksa untuk masuk ke sekolah oleh pamannya. Demi agar tak dimasukkan ke sekolah, Mary membuat berbagai alasan seperti nanti tidak ada yang memberi makan kucingnya yang lucu bernama Fred ataupun hal lainnya. Namun Frank tetap kekeh untuk ponakannya harus masuk ke sekolah. It's gonna be fun. Kids today, you can borrow money from the rest of your life. I don't know, try being a kid. Setelah mengantar Mary, seorang tetangga dekat Frank bernama Roberta terlihat mendatanginya dan mengomeli Frank karena memaksa memasukkan Mary ke sekolah. Ia pun hanya membalas bahwa Mary harus belajar bersosialisasi dan menemukan teman sebayanya. Ternyata, sosok Mary ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bahkan, Frank mengatakan, 2 hari lalu, Mary bisa memprediksi arah perekonomian dunia. Sejak itu, Frank semakin tak bisa tidur, karena bingung apalagi yang harus ia ajarkan untuk ponakannya. Roberta sendiri sebenarnya hanya khawatir, jika anak seperti Mary masuk ke sekolah umum, ia akan menjadi perhatian dan bisa jadi suatu hari bakal diambil oleh orang lain. Mary saat di sekolah terlihat sangat bosan karena saat dirinya sudah menguasai pelajaran level perkuliahan, di kelasnya malah baru diajarkan berapa hasil 1+1. Akhirnya terjadilah kejadian di mana ia menunjukkan kemampuannya secara tidak langsung yang membuat gurunya bernama Bonnie tercengang. Yes, it is 16 plus 17. 32. Yeah, that is right. 57 plus 135. 192. 57 multiplied by 135? 7,000 and the square root is 87.7. Tak sampai di sana, saat selesai jam istirahat, ibu kepala sekolah Mary masuk kelas untuk perkenalan. Mary yang sudah resah langsung berbicara dengan lancang dan meminta diteleponkan omnya untuk dibawa pulang. Akhirnya Frank pun datang dan Bonnie sebagai wali kelasnya langsung menyampaikan rasa kagumnya ke Mary karena memiliki kecerdasan yang jauh di atas rata-rata. Namun Frank langsung mengeles dan mengatakan kemampuan perkalian Mary itu hanyalah karena trik rumus perkalian yang bahkan ia juga kuasai sejak masih belia. She's 7 though. I learned it when I was 8. Do I look gifted to you? Di pelabuhan, sembari kerja memperbaiki kapal, Frank menceramahi Mary, dan ia pun menyadari kesalahan yang ia perbuat, serta meminta maaf atas perilakunya. Mereka berdua akhirnya menghabiskan waktu menikmati senja di tepi pulau. Frank sebagai paman terlihat tak berhenti mengkhawatirkan masa depan keponakannya. Ibu Mary yang merupakan kakak Frank meninggal dunia akibat bunuh diri saat Mary masih bayi. Frank mencoba menyampaikan apa kira-kira yang kakaknya akan sampaikan ke putrinya jika masih hidup, yang membuat Mary akhirnya mau untuk tetap melanjutkan sekolah keesokan harinya. And they're idiots. Hari demi hari, Mary mulai menikmati kehidupan di sekolah. Ia dengan percaya diri membawa kucing kesayangannya Fred untuk dipresentasikan saat tugas sekolah. Bu Bonnie juga karena tahu kemampuan Mary di atas rata-rata, akhirnya memberikan soal-soal khusus agar Mary merasa betah. Bonnie yang semakin penasaran dengan asal-muasal kecerdasan muridnya, mulai menggali silsilah keluarga Mary lewat internet. Alhasil, ia menemukan nama ibu Mary bernama Diane Adler yang ternyata seorang ahli matematika ternama yang hampir melakukan terobosan besar sebelum akhirnya bunuh diri. Malamnya ia mendatangi Frank yang lagi nongkrong di bar dan berhasil membuat Frank mengakui bahwa Mary memang anak jenius. Ia pun kemudian bercerita malam di mana kakaknya bunuh diri. Sedihnya lagi, kakaknya memang cerdas, namun tak memiliki kehidupan sosial. Makanya, Mary sebenarnya hanyalah anak dari laki-laki brengsek yang berhasil meniduri ibunya lalu pergi. Ayah Frank atau kakek Mary sudah meninggal, sedangkan neneknya dari awal sudah tak menginginkan Mary yang menurutnya karena kehamilan Diane menghancurkan karirnya yang cemerlang. So Mary is a genius. Keesokan harinya, sekolah memberikan tugas berupa membuat miniatur kebun binatang. Saat di bus, Mary kagum melihat salah satu karya temannya. Namun proyek itu hancur seketika akibat keusilan salah satu anak lain yang lebih besar. Mary marah dan kemudian mematahkan hidung anak nakal tersebut. Nah, Frank kembali dipanggil menghadap kepala sekolah. Awalnya si Kepsek marah dengan sikap Frank yang terlihat kurang serius. Namun ujung-ujungnya menawarkan kesempatan beasiswa untuk Mary di sekolah elit khusus anak-anak cerdas yang kebetulan pimpinan sekolah itu masih kenalannya. Namun Frank bukannya senang,
malah meminta Mary untuk tetap bersekolah di sana. Ia tak ingin ponakannya merasa berbeda dan lebih memilih Mary jadi orang bodoh tapi berhasil menjadi manusia yang baik. Ia bahkan bangga melihat ponakannya berani melawan pembuli untuk menolong temannya tadi. Bully's a 7-year-old and she stands up. You know how proud I am of her, aren't you? This is a mistake. We'll never be able to raise this child. Just dumb her down into a decent human being. Besoknya saat di kelas, Mary dengan penuh rasa bersalah meminta maaf atas kekerasan yang telah ia lakukan. Something I want to say. Justin Zoo was the best art project. It was awesome. Thank you. Thank you. Beberapa hari kemudian, setelah menerima kabar dari kepala sekolah, ibu Frank bernama Evelyn datang ke tempatnya. Baru datang, nenek Mary sudah mencoba menyogok cucunya dengan memberikan MacBook baru. Ia kemudian menyarankan untuk membaca soal matematika yang berada di laptop. Betapa kagetnya saat Mary menjawab. Ternyata ia sudah selesai membaca buku itu dan saat ini berada di tahap yang lebih lanjut. Dari sana terlihat jelas kalau Evelyn semakin menginginkan Mary untuk berada di bawah asuhannya. Keesokan harinya, Frank bertemu ibunya di restoran. Evelyn menyampaikan niatnya kalau tak akan kembali ke Boston kecuali berhasil membawa Mary bersamanya. Keduanya berdebat sampai akhirnya Evelyn memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini di meja pengadilan. And you'd bury her under a rock. I suggest you call your attorney. Come on, it's nice out. Is there a God? I don't know. But don't be afraid to believe in things either. One way or another, we all end up back together in the end. Okay, Adler, grandmother, and uncle. Waktu persidangan pun tiba, dan pengacara Evelyn menjelaskan tuntutannya untuk mengambil alih hak asuh Mary dari Frank. Pihaknya berpendapat, selama ini anak selucu dan secerdas Mary tak mendapatkan lingkungan dan pendidikan yang layak. Frank terlihat cemas mengingat Evelyn menyewa pengacara mahal, sedangkan ia sendiri hanya mampu menyewa pengacara lokal yang kebetulan kenalannya. Stres memikirkan masalah yang bertubi-tubi, Frank minta tolong ke Roberta untuk menjaga Mary malam itu, karena ia membutuhkan waktu untuk sendiri. Saat di bar, kembali Frank tak sengaja bertemu Bonnie. Terlihat jelas wajah Frank yang pucat dan penuh masalah. Bonnie berusaha menghiburnya. Asik ngobrol sembari minum-minum, Bonnie berakhir tepar di atas kasur Frank. Nah, pagi itu Mary kebetulan sedang mencari kaset filmnya yang ternyata tertinggal di rumah. Ia pun masuk mengendap-engendap dan mendapati Bonnie atau gurunya yang baru bangun tidur. Good morning, Miss Stevenson. We're having this conversation right now. Good, good. Akibat kejadian itu, Frank merasa kesal karena Mary melanggar perjanjian di mana setiap Sabtu pagi ia dilarang masuk ke rumah, kecuali Frank mengizinkan. Saat akan ke WC, kembali Frank tambah kesal karena tak sengaja menginjak Lego dan membuatnya kesakitan. I just get 5 minutes of my own life. Frank menyesali perkataannya. Ia pun segera meminta maaf ke Mary, dan hubungan keduanya kembali membaik. Frank, Yeah. can I have a piano? No. Beberapa waktu kemudian, Frank menerima surat dari kuasa hukum pihak Evelyn, meminta untuk Mary bisa menghabiskan waktu 2 hari full bersama neneknya di Boston. Karena diizinkan pengadilan, Frank tak bisa menolak. Selama di Boston, Evelyn tak henti berusaha membujuk Mary agar mau pindah bersamanya, dengan cara memperlihatkan bagaimana kedekatan ia dan ibu Mary saat dulu kala. Di hari berikutnya, Mary juga diajak ke salah satu institut matematika dan menjelaskan terobosan apa yang dahulu almarhum ibunya coba pecahkan. Untuk mengetes kemampuannya, Evelyn membawa Mary menemui salah satu profesor di sana. Dan ia disuruh memecahkan sebuah soal yang Mary terlihat bengong dan tak bisa menjawab soal tersebut. Karena tak bisa memecahkan soal, Evelyn terlihat kecewa dan kesal saat mengajak Mary pulang. Ia merasa soal tadi memang terlalu sulit untuk cucunya. Namun, tiba-tiba Mary nyeletuk kalau soal tadi nggak sulit, cuman soalnya saja yang salah. Makanya ia tidak bisa menjawabnya.
problem was incorrect. Why didn't you say anything? Nobody likes a smartass. Saat kembali ke rumah, Mary kembali diwajibkan pengadilan untuk mengikuti asesmen dari psikolog anak. Sebelum masuk ke ruang tes, ia menyampaikan senang bisa mengenal Evelyn. Namun ia tidak memiliki niat untuk pindah ke sana dan berharap bisa terus bersama Frank. Frank berjanji tak akan membiarkan Mary diambil oleh siapapun. Saat di ruang bersama psikolog, Mary menjawab seluruh pertanyaan yang diberikan dengan lancar. Namun jawaban-jawaban polos itu nampaknya bakal menjadi masalah di peradilan ke depan. 50, 30 something. People my age are boring. And on Saturday nights we watch the UFC. Ultimate Fighting? Every Saturday. I think if you guys knew Frank, you'd leave us alone. You say that? You wanted me before I was smart. Hari berlalu dan persidangan kembali diadakan. Kali ini dari pihak Evelyn mendatangkan ayah kandung Mary. Ia mengaku sudah mencari putrinya selama ini ke sana kemari dan menurutnya harusnya Evelyn lah yang menjadi wali sah bagi putrinya. Namun semua sandiwara dan argumen itu dengan mudah dipatahkan oleh pengacara Frank. Do you use a computer at work? And see what we find. Now you better add her middle name. It'll narrow it down. Eileen. Page 2. Not so terrible twos. And one of them as your daughter, born on the same day as your daughter. With the one thing here that's sadly obvious is that Mr. Pollard, Mrs. Adler is no less disingenuous. Mengetahui soal kebenaran ayahnya di persidangan tadi, Mary merasa terpukul dan sakit hati. Ia merasa tak diinginkan oleh siapapun. Ayahnya lebih parah lagi, karena ternyata berada di kota yang sama tapi tak pernah berniat menemuinya. Frank kemudian mengajak Mary dan Roberta ke rumah sakit. Sampai di sana, Frank malah cuman suruh mereka berdua nunggu tanpa tahu apa maksud tujuannya ke sana. Setelah beberapa jam, Mary yang tertidur dibangunkan oleh Frank untuk melihat momen di mana sebuah keluarga yang bersorak ria menyambut kelahiran anggota baru di keluarga mereka. Frank memberitahu ponakannya bahwa saat ia lahir dulu, semua orang bersuka cita dan menantikan kedatangannya. Makanya Mary tak perlu bersedih. You came out and told everybody. I did. Beberapa waktu kemudian, sidang kembali berlanjut, di mana Evelyn dicecar pertanyaan dari pihak Frank. Dari jawaban-jawabannya dapat diketahui, Ibu Mary dahulu ketika di bawah asuhan Evelyn ternyata sangat tertekan. Sepanjang hidupnya hanya dipaksa menyelesaikan soal matematika, sampai-sampai waktu umur 17 tahun, ia mencoba untuk bunuh diri. Who's Paul Reva? Paul was Diane's first love, wasn't he? Diane was 17 years old at the time. She didn't know anything about Diane and young Mr. Reva run away together. They returned. You pressed kidnapping charge against his parents until Paul stopped calling Diane. How did she take it? In 99, didn't Diane Adler attempt to take her own life? Di sidang berikutnya, keadaan berbalik. Kini giliran Frank yang dicecar pertanyaan bertubi-tubi oleh pengacara Evelyn. Dari scene ini kita juga tahu bahwa sebelum ia mengasuh Mary, Frank ternyata merupakan seorang asisten profesor di universitas ternama. Ia rela meninggalkan pekerjaannya dan pindah ke Florida untuk membesarkan ponakannya. Wanted Mary to be a kid. She wanted her to have a life. Keesokan malamnya, pengacara Frank datang dan menawarkan jalan tengah, di mana dari pihak Evelyn memberikan tawaran. Bagaimana jika Mary diasuh oleh keluarga mapan yang ditentukan kedua belah pihak? Masing-masing dari mereka masih dapat mengunjungi Mary sebulan sekali. Serta saat Mary umur 12 tahun nanti, ia bisa memutuskan sendiri untuk tinggal bersama siapa. Frank merasa kesal dengan solusi yang ditawarkan. Namun, ia juga kemungkinan besar bisa kalah di persidangan jika terus dilanjutkan. Besoknya dengan wajah muram, Frank menemui calon orang tua asuh Mary. Melihat bagusnya rumah dan lingkungan jika Mary tinggal di sana, Frank memutuskan untuk sepakat akan jalan tengah yang ditawarkan. Mary akhirnya harus berpamitan. Walau masih di kota yang sama dengan Frank, Mary kekeh nggak mau untuk tinggal di sana. Belum lagi menurutnya Frank sudah berjanji untuk tak melepaskannya. Frank tak kuasa menahan rasa sedih, namun ia juga tidak memiliki pilihan lain. No! No! Sweetheart, you know what? No! There's no easy way. Frank! Don't leave me! I know. Hari demi hari dilalui Frank tanpa Mary. Bonnie datang menjenguknya, namun Frank terlihat frustasi.
Ia mengatakan sebenarnya waktu awal Mary dititipkan, ia sudah mau mencarikannya orang tua angkat. Namun seiring waktu, Mary terus membuatnya kagum dan menjadi bagian dari dirinya. Rasa frustasi Frank semakin menjadi ketika ia datang menjenguk Mary, namun keberadaannya tak diinginkan. Di suatu siang, Bonnie melihat papan pengumuman berisikan info-info peliharaan liar yang berada di penangkaran. Di salah satu posternya terdapat Fred, kucing kesayangan Mary yang harusnya ikut bersamanya di rumah orang tua asuh. Ia kemudian segera mengabari Frank. Sampainya di penangkaran, posisi Fred sudah hampir disuntik mati karena tidak ada yang mengadopsi. Frank pun kemudian kesal karena yakin ini pasti ulah Evelyn. Walaupun Mary diasuh oleh orang lain, tapi Evelyn ternyata masih saja mengintervensi. Ia segera mengambil box yang sudah lama ia simpan dan langsung menuju ke tempat Mary. Dan benar saja, ternyata di sana ia dipaksa belajar oleh Evelyn untuk meneruskan terobosan ibunya. Frank mengajak Mary pulang dan sebagai gantinya memberikan Evelyn sebuah buku tua. Namun, Mary yang sudah terlanjur sakit hati lari menjauhi Frank. No! You lied to me! I made a mistake. I'm so sorry. It was so sad. Red. No, because I thought I was bad for you. Smart, sweet human being. You're doing something right. Nah, buku yang diberikan Frank itu ternyata merupakan terobosan Diane Adler. Sebelum ia meninggal, Diane berhasil memecahkan permasalahan Millennium Navier-Stokes yang selama ini karya tersebut disembunyikan oleh Frank. Evelyn mengira buku itu cuma tipuan dan lelucon semata, karena ia mengira tidak mungkin putrinya mengkhianatinya selama ini. Namun Frank menjelaskan sebelum Diane meninggal, ia memberikan wasiat ke Frank untuk menyimpan karyanya, serta menerbitkan buku tersebut setelah ibunya meninggal. Evelyn merasa tak kuasa menahan rasa kecewa dan baru percaya bahwa selama ini Diane memang membenci dirinya sampai-sampai bunuh diri. Frank memutuskan mengkhianati wasiat Diane demi menyelamatkan masa depan Mary. Waktu kembali berlalu, kini Mary belajar di dua tempat. Ia mendapatkan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan untuk mengimbangi kecerdasan matematisnya, serta tetap bersekolah di SD sebelumnya untuk belajar bersosialisasi dan menemukan teman sebayanya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.